Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Anda yang lagi melihat tayangan ini mendapatkan barokah, hidupnya bahagia, gak mengalami susah. Kalaupun susah datang, segera sirna dan berganti dengan kebahagiaan. Amin. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama cari ilmu. Kehidupan muslim, kehidupan mukmin tiap hari harus dapat tambahan ilmu. Kenapa demikian? Karena baginda Muhammad SAW sendiri menyatakan, kalau terbit matahari di suatu pagi, kemudian di pagi itu, di hari itu aku tidak mendapatkan tambahan ilmu, maka di hari itu aku tidak diberkati. Bayangkan, baginda Muhammad SAW sendiri menyatakan seperti itu. Karena itulah Allah mengajarkan pada Rasulullah SAW untuk mendapatkan tambahan ilmu selalu. Allah pun perintahkan Rasulullah untuk berdoa minta sama Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai baginda Muhammad SAW, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Insya Allah melalui tayangan ini kita akan belajar bersama-sama kitab Al-Hikam. Kitab yang lumayan tebal, ya. Insya Allah kita bisa menghatamkannya. Kalau kita khatamkan kitab ini, kita dapat ilmu yang banyak dan ilmu yang manfaat insya Allah. Kitab Al-Hikam ini karya Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah. Ya mudah-mudahan insya Allah kita panjang umur ya. Panjang umur, sehat walafiat fi taatillah, bisa menyelesaikan kitab ini dan kitab-kitab yang lain. Al-Hikam karya Ibn Athaillah, seorang ulama yang lahir tumbuh besar di kota Iskandariyah, Mesir. Di kota itu, di Wasa itu banyak ulama besar. Sebetulnya Ibn Athaillah adalah bukan ahli tasawuf di awalnya. Di awalnya beliau adalah ahli fikih, ahli hukum. Nah, karena beliau ahli fikih, ahli hukum, dewasa itu tidak bisa menerima ilmu tasawuf. Pada awalnya, gak bisa menerima ajaran-ajaran sufi. Dan Ibn Athaillah menentang ilmu-ilmu tasawuf yang tersebar di Iskandariyah. Suatu ketika, Ibn Athaillah mengeluarkan kalimat yang keras, ya, ucapan yang keras, menegur seorang sufi yang ternama di Iskandariyah, yaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Teguran keras tersebut rupanya membuat Ibn Athaillah berpikir. Setelah mengucapkan teguran lewat murid-murid Syekh Abu Abbas Al-Mursi, pulang ke rumah, Ibn Athaillah berpikir, saya ini menegur seseorang, menghakimi seseorang tanpa saya mengenal ajarannya langsung. Saya cuma mengenal ajarannya dari murid-muridnya. Ini sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang nggak betul. Makanya Ibn Athaillah pun menyatakan, saya akan datangi majelisnya. Kalau dia betul, ya saya akan terima kebenarannya. Kalau dia salah, ya udah, akan semakin jelas salahnya. Maka Ibn Athaillah besoknya datang ke majelis Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah, seorang sufi di masa itu di kota Iskandariyah, yang ajarannya semula ditentang oleh Ibn Athaillah. Nah, ketika hadir di majelis Syekh Abu Abbas Al-Mursi, Ibn Athaillah terkejut karena majelisnya sangat terasa kental rohaninya. Kemudian ilmu yang disampaikan, yang diucapkan sangat berbeda dari apa yang beliau dengar dari orang-orang. Maka jatuh cintalah Ibn Athaillah kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Beliau pun pulang ke rumah. Sampai di rumah gak bisa tidur. Ya, terus merenungkan ucapan Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Dan beliau berkata, besok saya harus datang lagi. Ya, ini ilmu-ilmu yang disampaikan, ilmu yang tidak saya dengar dari apa yang saya pelajari selama ini. Besoknya beliau kembali ke majelis Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah, dan ketika melihat kedatangan Ibn Athaillah, Syekh Abu Abbas Al-Mursi pun bangkit berdiri menyambut Syekh Ibn Athaillah. Saat itulah Ibn Athaillah yang semula benci, yang semula gak suka, ya, yang semula gak cocok, yang semula mengkritik dengan keras, ketika melihat Syekh Abu Abbas Al-Mursi, Ibn Athaillah pun menyatakan, wallahi, demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu. Ikhwani rahimakumullah, dari sini kita bisa memetik pelajaran ya. Apa itu? Jangan suka menghakimi orang lain tanpa kita meneliti dulu kebenaran dari berita yang kita dengar. Jangan mendengar dari orang-orang kemudian menghakimi orang lain. Datangi yang bersangkutan, tanya langsung ya, dan minta penjelasan apa maksudnya. Tabayyun, sehingga tidak terjadi salah paham dan kita tidak rugi.
ya kita tidak rugi. Ibn Athaillah karena beliau tidak ada kesombongan dalam hatinya, ya karena ada insaf, ya hatinya itu juga mau belajar dari orang lain, beliau pun mendatangi dengan gentle orang yang beliau benci, orang yang beliau musuhi ajarannya. Nah saat mendengar langsung ternyata ajarannya benar, ya ajarannya betul nggak salah, beliau pun menjadi muridnya, bahkan melamar menjadi muridnya. Ibnu Athaillah pun akhirnya menjadi murid kesayangan Abu Abbas Al-Mursi. Nah dalam pelajaran belajar kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah, Ibnu Athaillah menulis, ya di awal-awal belajarnya beliau menulis kalimat-kalimat hikmah hasil perenungan selama belajar. Kalimat-kalimat hikmah itu beliau tulis di lembaran-lembaran kertas, kemudian beliau sodorkan kepada gurunya. Guru, saya menulis ini. Gurunya pun membaca. Selesai membaca, gurunya berkata, sungguh engkau telah menulis pikiran-pikiran pokok, poin-poin penting yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan lembaran-lembaran itulah yang saat ini akan kita pelajari, yang kita kenal dengan kitab Al-Hikam. Artinya, kitab Al-Hikam adalah kitab pertama yang ditulis Ibnu Athaillah dan sudah beliau sodorkan kepada gurunya, diteliti oleh gurunya, dan gurunya pun memuji kitab ini adalah pikiran-pikiran pokok Ihya Ulumuddin, poin-poin penting kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah saat berangkat umrah dan mampir ke Mesir, saya menyempatkan diri dan menjadi salah satu tujuan utama saya ke Mesir saat itu untuk menziarahi Syekh Ibnu Athaillah dan juga menziarahi guru beliau Syekh Abu Abbas Al-Mursi dan juga menziarahi Imam Syafi'i. Kalau ada kesempatan berangkat ke Mesir, selain kita membaca kitabnya, kita juga datangi beliau di pemakamannya, di tempat peristirahatannya, agar kita diakui murid dan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Ikhwani rahimakumullah, insyaallah ya, walaupun sedikit demi sedikit, insyaallah bersama-sama kita bisa menghatamkannya. Jangan lupa terus belajar kitab Al-Hikam bersama saya, ya melalui channel YouTube saya Habib Novel Ali Idrus. Dan kalau Anda menikmati kajian ini, jangan lupa like dan share kepada yang lain agar banyak orang mendapatkan manfaat dan kita pun dicatat sebagai penyambung lidah para ulama dan menjadi orang yang dianggap murid ulama tersebut, dan akhirnya kita mendapatkan syafaatnya ulama. Karena Rasulullah bersabda, kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat, yaitu para nabi, para ulama, dan para syuhada.